selamat sore. Hari ini kita ngobrol sersan ya, serius tapi santai gitu Ya, ya. serius santai. Ya, Budaya Indonesia ya. ya. Saya perkenalkan Mas Asmujo Irianto. Beliau lulusan ITB, lulusnya tahun 90, terus sudah malang melintang di dunia kurasi, khususnya kriya ya, fokusnya di kriya begitu. Seni rupa kontemporer dan kriya. Dua-duanya sih. Kontemporer, Dan kriya, seni kontemporer. rupa dan kriya, ya. Kalau kontemporer saya nggak paham, dan hari ini kita tidak bicara kontemporer, kita bicara kriya aja Ya, begitu karena lumayan ya. membingungkan. Nah, Iya, iya, iya. sebagai informasi, jadi Mas Asmujo itu kami minta bantuan sebagai juri profesional begitu ya, expert pada kegiatan kurasi. Jadi tahun ini Direktorat Ekonomi Kreatif di Parekraf, Deputi Infrastruktur dan Destinasi, itu mengembangkan yang disebut jejaring ekonomi kreatif begitu ya. Ada 5 jejaring yang kami kembangkan. Pertama seni pertunjukan ya, kemudian yang kedua ini ya kriya ya, kemudian yang ketiga kuliner, yang keempat aplikasi dan game, yang kelima fashion begitu. Siapa anggotanya begitu ya jejaring ini? Jejaring ini anggotanya adalah kabupaten kota yang kita sebut kata begitu ya, yang telah memilih dan memetakan dirinya, ekosistem dirinya, tadi pentahelix tadi disebut oleh Mas Asmujo, dan memilih kriya sebagai ujung tombaknya. Jadi yang tadi total nih 5 subsektor nih ada 50-an kabupaten kota. Nah, untuk kriya kita melakukannya dengan kurasi karya, kemudian nanti akan kita rekomendasikan masuk kepada produk Cinta Buatan Indonesia, dan kemudian akan difasilitasi untuk pemasaran di kemudian hari begitu ya. Tapi sebetulnya yang paling penting dari proses membangun jejaring ini adalah mematangkan ekosistem di kabupaten kota. Harapannya justru peers network gitu ya. Jadi hubungan antara kabupaten kota ini yang menguatkan. Sedangkan pemerintah pusat itu membangun ekosistem nasional untuk membawa ke dunia global. Kira-kira seperti itulah ya niatnya gitu ya. Dan kami juga sangat surprise karena untuk semua jejaring ternyata kan berbeda-beda rekomendasi dari kabupaten kota. Sebagai contoh, seni pertunjukan ini tanggal 25 ada festival seni pertunjukan. Ada 2 simpul yang berinisiatif. Pertama simpul Majalengka, itu ada 6 kabupaten kota, dan simpul itu tanggal 25 ya. Kemudian nanti tanggal 14 November itu ada simpul Gunung Kidul begitu. Itu ada 5 gitu. Jadi dari 16 yang masuk berinisiatif 11. Ya memang situasinya berbeda-beda begitu ya, dan kami juga tidak bisa memaksakan, memang lebih banyak program ini sejak pemetaan di PMK 3I, kemudian kata, kemudian sekarang jejaring, itu lebih mendorong inisiatif dari daerah, karena ekosistem nasional tidak akan bisa muncul kalau ekosistem kabupaten kotanya tidak kuat, bangkit, berinisiatif. Begitu prinsip dasarnya begitu ya. Oke, sekarang pertanyaan pertama kepada Mas Asmujo begitu ya. Iya. Waktu kemarin mengkurasi 14 kabupaten kota, bagaimana perasaannya Mas Asmujo? Positif, negatif, di Yap. euforia begitu atau apa gimana? Cerita. Positif sih Bu, tentunya positif lah. Masa sih nggak positif? Positif ya. Nah, memang Harus kemudian ya. positif sambil juga ada beberapa pertanyaan Bu ya. Karena gini, kalau kita ngomong kriya itu kan luas sekali ya. Pokoknya Betul. kriya itu kalau kita ngomong kebudayaan material yang non manufacture, non fabrikasi manufaktur itu bisa kriya sebetulnya. Mau yang dari Sebenarnya. tradisi, mau dari sentra, mau dari studio seniman, mau dari home industry, itu semua kriya sebetulnya. Kalau kita ngomong kebudayaan material. Nah, terus lalu berikutnya biasanya ada daerah-daerah atau ada kata-kata itu yang memang sebetulnya sudah cukup maju, udah established. Terutama biasanya berbasis sentra tradisi ya, seperti Pekalongan, dengan batik, Bantul, dengan furniture, dan beberapa daerah lain. Nah, memang ini jadi problem pada saat kita memberikan penilaian, karena ada beberapa kabupaten kota yang baru mulai gitu, yang baru mulai,
masih kecil, masih masih belum established, masih punya banyak problem gitu. Nah itu sih, nah itu yang memang kemudian harus dilihat eh, karena kadang-kadang kan nggak fair ya membandingkan yang sudah established dengan yang baru Ya, betul. mulai. Nah, yang baru mulai ini sebetulnya memang kalau dalam beberapa hal secara variabel penilaian mungkin kalah, tapi potensinya juga luar biasa. Saya lihat beberapa daerah punya potensi luar biasa. Dan juga yang mengejutkan misalnya yang justru saya agak terkejut tuh di Kalimantan misalnya di Banjarbaru itu ada apa ya, ada drive, ada itu untuk kemudian kreativitasnya itu tumbuh gitu loh. Walaupun mungkin secara tradisi mereka Ya. nggak ada kemudian apa ya craft yang cukup established gitu ya, tapi menarik karena muncul hal-hal baru tadi dari kreativitas mungkin teman-teman muda untuk mencoba memproduksi kria-kria baru seperti kemarin tuh ada yang arang putih itu menarik karena itu kemudian tuh kan karena kreativitasnya terus mencoba membuat satu garapan kria dan punya potensi pasar gitu. Jadi banyak hal yang cukup mengejutkan sebetulnya. Tapi sekali lagi tadi mungkin perlu dipikirkan bagaimana kalau kemudian ke depan mungkin bisa diklasifikasikan penilaiannya itu gitu loh. Yang baru sama yang baru, yang established sama established. Karena kalau yang udah established sama yang baru, rasanya ya Beda. pastilah variabel penilaiannya yang established pasti menang kayak gitu. Itu yang harus Iya. dipikirkan ke depan sih rasanya. Gitu Bu. Dari yang kemarin ya, Mas Asmujo, kan gini, kalau kita tadi cerita yang established dan yang baru, adakah yang harus diselamatkan? Yang kita tahu bahwa secara historis dia punya kekuatan tapi menuju kehancuran begitu? Adakah Banyak yang Bu, banyak. Cuman kemarin saya nggak melihat ya. Jadi kalau seperti saya katakan tadi, kalau kita bicara kebudayaan material tradisi Indonesia mungkin yang paling kaya. Kan kita punya punya suku bangsa begitu banyak, punya bahasa begitu banyak. Misalnya sentra keramik ya atau pottery village kalau istilah Inggrisnya pottery village itu banyak puluhan yang kemudian sebetulnya tidak sempat di-refresh dalam konteks modern gitu loh. Terutama yang di daerah pelosok kayak di Sumatera itu padahal pottery village-nya bagus-bagus. Nah, itu karena kemudian tidak dapat lagi apa support dari katakanlah dari society kan misalnya utensil ya kan berubah tuh tadinya pakai pakai untuk wadah air pakai gerabah, wadah makanan pakai gerabah, sekarang pakai aluminium, pakai plastik yang murah. Nah, mereka kemudian tidak bisa diversified karena mungkin yang di pelosok kadang-kadang nggak dapat bantuan. Nah, perlahan mati dan hilang demikian saja. Padahal itu kebudayaan atau kemudian apa ya kekayaan seni tradisi yang sebetulnya bisa dipertahankan, dilestarikan dan dikembangkan gitu loh. Nah ini memang kemudian saya lihat di kabupaten-kabupaten itu mungkin juga kesadaran dari para apa ya dari pemerintahnya mungkin pada sebetulnya pada kekayaan tradisi itu agak kurang gitu loh, agak kurang dan mungkin juga mereka bingung nih bagaimana mengembangkannya, bagaimana kemudian membuka peluang pasarnya dan sebagainya gitu loh. Nah kayak kemarin sebetulnya menarik kayak ada keramik dari daerah Sika kalau nggak salah keramik. Nah itu menarik baru sebetulnya yaitu cukup baru. Nah walaupun kalau misalnya dibandingkan Kasongan, bandingkan Pleret, mungkin dia agak tinggalan? agak ketinggal ya lewat ya. Cuman kemarin ya itu mungkin di daerah Sika menjadi satu hal yang baru gitu. Itu juga cukup menarik. Walaupun kalau kita berbandingkan ya agak jauh ya dengan kemudian sentra-sentra yang sudah ada. Nah, tapi benar yang Ibu bilang tadi kalau yang menuju kehancuran banyak sebetulnya. Dan itu juga belum dipetakan. Jadi kayak Harus. kayak kalau kayak kita bicara gerabah itu belum dipetakan. Dia banyak lagi ya. Nah, cuman kalau yang saya lihat tekstil itu atau tenun ikat segala macam batik itu mah karena dalam tradisi itu memang posisi hierarkinya tinggi, rata-rata itu mah bertahan dan berkembang. Dan Aman. berkembang. Iya, itu Tergerusnya Bu. justru karena market ya. Market yang memiliki Karena rupiah. kalau yang kayak gerabah itu tergerus karena udah nggak ada yang membutuhkan, Bu. Ya, tidak Tidak ada tidak yang tidak membutuhkan. use ya. Oke, bukan primer ya. Oke. Bukan Mas, primer, nah mungkin bisa dekoratif karena yang primer kan sudah tergantikan. Primary ya, needs-nya itu untuk pada udah tergantikan, tapi kan sebetulnya bisa kemudian dikembangkan, didiversifikasi untuk dengan kemungkinan-kemungkinan baru gitu, Bu. hmm, hmm. Itu. Mas, Mas timbul pertanyaan nggak sih?
format yang kami kerjakan seperti ini, atau make sense, atau Sebenarnya make rekomendasi? sense, tentunya bagus. Ini kan tadi seperti Ibu katakan, jejaring, ekosistem, kerjasama pusat dan daerah. Nah, memang kemudian ya tentunya ini menurut saya justru ini potensial, tapi kemudian dievaluasi, kemudian tadi yang saya utarakan, karena kalau kita ngomong kria, produk kria, ada yang justru dibantu karena dia sebenarnya potensial tapi lemah. Nah, harus dibantu gitu. Nah, yang established itu mungkin beda bantuannya sama yang lemah kayak gitu. Yang tapi potensial, yang kekurangan modal, tapi kemudian kreativitasnya ada. Jadi sebetulnya problem setiap pelaku kria itu macam-macam, karena skalanya berbeda, terus identitasnya berbeda, makanya ini membutuhkan masing-masing penanganan yang cukup berbeda gitu loh. Karena nanti kalau Ibu misalnya bicara pendidikan tinggi seni rupa itu ada yang namanya prodi kria. Prodi kria itu ada kria keramik, kria tekstil, kria logam. Ini juga lulusan perguruan tinggi ini, sarjana-sarjana kria ini pun sebetulnya membutuhkan support, membutuhkan bantuan, membutuhkan exposure, juga mungkin jangan-jangan membutuhkan modal. Exposure-nya ini yang nggak kurang gitu. Oke. Mas, dari 14 kabupaten kota yang kemarin dikurasi, mana yang menurut Anda sangat berkesan begitu ya? Tadi kan diperlihatkan ada beberapa pelaku yang sudah Anda munculkan. Tapi dalam konstelasi kabupaten kotanya nih ya, karena program ini kan memang kita justru mendorong kabupaten kotanya untuk yang berinisiatif begitu. Nah, ada kabupaten kota yang menurut Anda terlihat begitu ya, terlihat baik atau terlihat sangat menyedihkan atau entahlah begitu. Ya karena our job ya, si kota kreatif ini yang harus memang merangkul ya semua kabupaten kota dengan segala ragamnya begitu. Iya. Ya gini Bu, agak sulit ya karena pasti ini kalau kita ngomong Pemkot, pemerintah kabupaten kota itu kan kadang-kadang memang mereka juga punya handicap Bu ya, punya handicap, artinya pemimpin belum tentu kemudian punya pemahaman, atau kemudian kalaupun paham kalau ada masalah gimana solusinya, itu saya rasa juga itu problem gitu loh Bu. Tapi juga memang kemudian saya lihat ada beberapa kabupaten kota yang kemudian sepertinya bersemangat gitu loh. Saya agak angkat topi sih untuk teman-teman di mungkin kayak Banjarbaru kayak gitu, itu walaupun jauh di sana tapi baik gitu, kayaknya seperti supportnya tuh baik kayak gitu. Nah kalau untuk yang daerah-daerah lain yang udah lebih established sih saya rasa ya sewajarnya seperti itu gitu. Nah memang kemudian yang harus dipikirkan oleh pusat ini bagaimana kemudian networkingnya dengan daerah itu kemudian bisa membangun konfigurasi kerjasama yang cukup baik gitu loh. Karena bagaimanapun juga di daerah itu kan juga banyak handicapnya untuk pemasarannya, mungkin daya beli masyarakat setempatnya bagaimana, dan tentunya kemudian promosi-promosinya, exposure-nya, dan atau pelatihan-pelatihannya seperti itu gitu. Nah yang sebetulnya mungkin dibutuhkan itu kadang-kadang juga direktori sih Bu, direktori ya. Kalau saya sering membandingkan gini, di negara-negara maju seperti Australia atau Amerika atau di Inggris atau Jepang, yang namanya Craft Council itu yang diurusin adalah kria individual gitu Bu, bukan yang tradisi, bukan yang home industry, tapi yang individual gitu loh, yang seniman kria gitu loh, karena mereka kan udah nggak punya sentra gitu loh. Nah jadi di sini, nah di Indonesia kita punya semua kriawan individual yang lulusan perguruan tinggi, terus kemudian yang katakanlah kria rumah tangga, kria semi industri, kria sentra, kria tradisi, kita punya semua, sangat kaya. Nah, cuman memang kemudian kadang-kadang itu menimbulkan kebingungan bagaimana untuk